Assalamualaikum Mbak Okta. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kabar. Alhamdulillah. Kabar. Alhamdulillah sehat juga Mbak. Masya Lagi Allah. ngapain Mbak? Masya Allah. Masya Allah lagi. Masya Allah lagi ngapain? Pandemi. Pandemi. Nggak boleh kemana. Ah iya benar banget. Di rumah aja, yang penting tetap produktif. Nah, Oke, selamat datang. Untuk yang barusan bergabung ada Arum, Mbak Hanif, Mbak Widya. Gimana Mbak? Udah siap untuk menginspirasi malam ini? apa ini? Apa ini, Adik? Teman-teman Berbagi sudah cerita. lebih Teman-teman sudah lebih banyak. Ya, Kita kami sharing ini aja. inspirasi. Sharing aja. Kenapa Mbak? Kita sharing-sharing aja. Kita sharing-sharing aja. Iya, siap. Mantap. Mantap. Mbak Okta lagi di mana ini posisinya? Di kamar aja Di sih. kamar aja, sis. Enggak, maksudnya lagi di Surabaya atau di mana gitu? Alhamdulillah. Sekarang masih Blitar selalu. Blitar selalu. Oh, di Blitar. Asli Blitar ya Mbak? Asli warga Blitar. Asli warga Blitar. Wah. Kenapa suaranya mandel? Kenapa suaranya mandel? Iya, suaranya hilang-hilang. Oh, Oh, Ahlan untuk teman-teman yang barusan bergabung. Insya Allah kita malam ini bakal sharing-sharing ya sama kakak alumni Formusa yang luar biasa sekali kisahnya. ya. Kesibukan saat ini apa Mbak? kesibukan saat ini Kesibukan saat ini masih seputar yang ngajar masih anak-anak seputar yang ngajar anak-anak sama menjalankan beberapa sama usaha. menjalankan beberapa usaha. Wah, Masya Allah. Usaha apa Mbak? Usahanya apa aja? Usahanya apa aja? Enggak. Keren. Enggak. Sementara Online sama Online. ini jasa les jasa les Oh, Masya Allah. menggerakkan teman-teman. menggerakkan teman-teman. Kan ini itu kan kebanyakan belajarnya tuh. jadi ya kita yang berbakat itu. Yang berbakat itu. Ya, sambil memanfaatkan sumber daya manusia yang berpeluang ya Mbak ya. Kan guru-guru ini juga Kan banyak. guru-guru ini juga banyak. Apalagi pandeminya sekarang makin. Bener. Oh iya Mbak, ini Afwan, suaranya Mbak kadang hilang, kadang muncul seperti itu. Mungkin... Coba aku cari sinyal dulu. Iya. Padahal wifi-nya udah nyala. Kurang PW mungkin. Gimana? Mungkin kurang PW. Bentar, pindah meja. Ya. Gimana? Udah mending. Masih belum Mbak. Coba. Ini sinyal aku apa sinyal Anda ya? Gimana penonton ini? Sepertinya sinyalnya moderator atau sinyalnya pemateri nih? Tolong tulis di kolom komentar. Iya, Mas Fadil. Iya, Mas Fadil. Oh, sinyalnya moderator. Iya kah? Jadi malu sebentar. Gimana Mbak? Udah jelas? Suara Jelas. saya
Jelas. Suaranya deh. Suaranya deh. Jadi udah 7:30 juga, 7:30 lebih, mungkin bisa kita mulai ya Mbak sharingnya gitu. Biar semakin banyak ilmu yang bisa kita terima. Oke. Selamat datang kepada teman-teman. Insya Allah akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kita bisa malmingan bareng, malmingan faedah bareng Formusa di malam hari ini dengan tema mahasiswa aktif organisasi tetap berprestasi, siapa takut, dengan pembicaranya yaitu Mbak Okta Prisma. Sebelumnya akan saya bicarakan profil pemateri pada malam hari ini. Yang pertama adalah beliau sebagai Kabid Kaderisasi Formusa pada tahun 2017-2018. Kemudian seorang owner dari JK Les Privat, jadi punya les-lesan privat seperti itu. Di daerah mana Mbak Okta? Les privatnya? Yaps. Ya. Terus kemudian Gimana dek kamer? Sinyal. les privatnya di mana? Di daerah mana? JK les privatnya? Di rumah Di rumah sekarang sih. Iya, ini suaranya kok hilang lagi ya Mbak? Siapakah? Mohon doanya aja biar bisa nanti buka di Surabaya. Amin. Yaudah, langsung aja teman-teman kita dengarkan tips dan triknya dari Mbak Okta. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa seimbang antara organisasi tapi juga tetap bisa berprestasi di kampus. Pada Mbak Okta dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah, apalagi ini musim pandemi ya. Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu penting banget. Ya. Suaranya Ini di sini Mbak, double deh. di sini double deh. Sampai situ. suaranya kalau di sini kadang hilang, kadang muncul. Oh. Netizen yang budiman, tolong. Menurut Anda ini siapa? ini? Suaranya udah jelas belum penonton? Maksudnya adakah dari moderator atau dari Mbak Okta yang mungkin berkendala? Mungkin Materi. Langsung aja ya, ini kita sambil sharing aja. Di sini saya juga masih belajar, saya mau bagi pengalaman aja sama teman-teman. Ya Mbak. Oke, jadi kalau kita bicara tentang mahasiswa, pasti yang ada di benak kita itu kita udah besar. Ya kan? Kita udah merasa bebas dari pengawasan orang tua. Karena kebanyakan dari kita kan kalau misalnya udah jadi mahasiswa, biasanya jauh dari orang tua, merantau lah istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita merantau, pasti kita harus ingat dulu yang pertama niat. Kita tuh ngapain sih pergi jauh-jauh ke Surabaya? Ngapain kita ke Unesa? Apalagi kalau dari kampung pergi ke kota besar, kota metropolitan.
pasti kita harus punya Pasti niat kita dulu. harus punya niat dulu. Niatnya apa? Yang jelas Niatnya kita apa? harus Yang jelas kita harus niat lillahi ta'ala, niat lillahi niat ta'ala, Allah, niat karena Allah, untuk mencari ilmu untuk yang mencari pertama. ilmu yang pertama itu. Ya. Iya nggak? Bener nggak semuanya? Ya nggak, bener nggak semuanya pas Surabaya kuliah nyari ini ilmu. kuliah nyari ilmu kan yang pertama. Iya Mbak, benar tuh. Nah, kalau kita Nah, udah punya niat, kalau kita udah punya niat, pasti kita akan berusaha pasti untuk kita akan berusaha untuk mewujudkan niat kita itu. Nah, jadi kalau kita udah punya niat, Nah, jadi kalau kita udah harus punya niat, jaga kita baik-baik harus niat itu, jaga baik-baik niat itu, kita tanamkan dalam diri, kita tanamkan dalam dan diri, kita buktikan dalam dan kita kegiatan buktikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, setelah itu, Nah, setelah itu kalau kita udah punya niat kan, kita kuliah nih. Nggak mungkin kan kalau kita Nggak mungkin kan kalau kita tuh kuliah cuma datang, dengerin dosen, nyatet, ngerjakan tugas, pulang. Itu nggak pasti mungkin. kita ada kesibukan. Pasti kita ada kesibukan lain. Apalagi ya, Apalagi ya, anak-anak milenial. nama milenial itu, Nama milenial itu kegiatan persibukan. ada yang kuliah, Ada yang kuliah sambil rapat. organisasi banget. Itu anak organisasi banget nih pasti. Terus ada lagi, suaranya kacau. kemudian ada juga mahasiswa yang dia kuliah nongkrong, kuliah nongkrong itu ada mahasiswa yang dia kuliah terus pulang abis itu itu pasti juga ada. tipe-tipe mahasiswa udah tahu kan pura-pura dan teman-temannya itu pasti udah tahu. Nah, jangan sampai kesibukan kita yang lain itu ganggu niat utama kita. Apalagi orang tua itu menaruh harapan besar pada kita. Saya yakin Kalian datang ke Surabaya ini pasti di dalam hatinya itu ada niat untuk membanggakan orang tuanya. Soalnya kan jauh nih, apalagi yang merantau di rumah, kalian itu di rumah menaruh harapan besar kepada anak-anaknya, apalagi yang sampai kuliah di kota. Harapannya anak-anak nanti bisa membanggakan orang tuanya, kalau bisa membanggakan desa atau kota tempat dia tinggal. Nah, karena harapan besar dari orang tua itu harusnya bisa jadi lecutan buat kita. Bisa jadi motivasi kita untuk lebih fokus mencapai niat yang sudah kita tanamkan poin pertama tadi. Itu penting ya. Bagi kalian yang niat utamanya kuliah, seumpama ikut organisasi, jangan sampai kesibukan rapat kalian itu mengganggu tugas-tugas kalian. Kalau mungkin dulu ya sebelum ada pandemi, pulang kuliah anggap aja jam 2. Jam 4 ada rapat. Habis maghrib ada rapat lagi. Itu sehari jadwal rapatnya bisa 3 kali, bahkan bisa crash antara organisasi satu dengan yang lain. Iya kan, mungkin DKML mengalami. Organisasinya banyak ya kayaknya. Sering Mbak mengalaminya. Nah, keras kan? Jadi, kunci yang ketiga, gimana sih biar kita itu tetap bisa mencapai prestasi kita meskipun kita sibuk dengan kegiatan rapat, kegiatan hobi. Itu yang ketiga adalah yang pertama tadi niat ya. Kemudian yang kedua apa, Dek Kamel? Jangan sampai kesibukan kita mengganggu niat utama kita. Mbak. Berarti yang kedua adalah pandai mengatur waktu. Dan yang ketiga adalah disiplin
terutama terhadap diri kita sendiri. Mesti teman-teman di sini itu pernah ya. Nanti jam nanti 7 jam 7 aku habis mandi, habis sholat mau ngerjakan tugas. Ternyata habis jam 7 buka grup WA, lagi sibuk gibah sama teman-teman yang lain. Akhirnya asik nih ya chattingan di grup. Baru sadar udah jam 9. Ngantuk, tugasnya numpuk, nggak selesai. Jadi masalah terbesar kita itu disiplin pada diri kita sendiri. Kita lebih sering membohongi diri kita sendiri. Ngakali diri kita sendiri juga. Jadi kalau kita emang sibuk ya, anggap aja sibuk. Sebisa mungkin kalau pas nganggur kita selesaikan tugas-tugas kita. Jadi seumpama nanti waktu deadline ngumpulin tugasnya udah deket nih. Terus tiba-tiba jadwal rapatnya itu pas numpuk. Tugas tuh seenggaknya udah mulai tercicil. Karena tugas itu ya menurutku ya dosen-dosen itu semakin ditunda tugas semakin menumpuk. Bukannya semakin berperan tambah banyak. Terus jadi ya pokoknya kalau udah niat ditata, ya pandai ngatur waktu. Karena yang ngerti tentang diri kita itu kan kita sendiri ya. Maksudnya kapan aku kapan terus kapan juga kita harus rapat yang itu kita harus pakai kalau keras itu wajar tapi jangan sampai terus keras. Iya, Mbak. Terus tadi ya Jadi kita harus apa yang sudah rancang. Terus yang terakhir adalah Gimana, Mbak? Suaranya hilang tadi. Yang terakhir jangan lupa istirahat. Penting banget istirahat. Apalagi musim pandemi. Kalau sampai imunitas kita turun, virus akan lebih mudah menyerang tubuh kita. Kalau udah badan sakit, kesehatan kita terganggu, tugas terbengkalai. Agenda rapat terbengkalai. Tertunda. Jadi berantakan semua ya, Mbak. Berantakan kesehatan. Itu aja sih tipsnya. Dari 4 poin itu tadi. Iya, 4 poin. Sip. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Nanti akan langsung saya bacakan dan dijawab oleh pemateri. Mbak, ini ada titipan pertanyaan. Boleh, silahkan. Dari calon maba 2020. Jadi pertanyaannya Mbak. Dia sebenarnya pengen gitu kan aktif organisasi, cuman dia tuh takut kalau misalkan di tengah jalan tuh
kayak bakal keteteran gitu Mbak. Maksudnya tapi tapi dia jadi seimbang gitu loh antara pengen jadi anak organisasi tapi juga rasa takutnya keteteran itu juga sama besarnya dengan keinginan gitu Mbak. Jadi gimana mengatasinya Mbak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini apa ya, sharing ya, pengalaman aja. Mungkin saya pribadi itu dulu nggak pernah ikut organisasi apapun. OSIS itu nggak pernah ikut. Terus sampai akhirnya ketika di kampus memberanikan diri untuk ikut, pertama dulu ikut HMJ biologi. Mungkin di sini teman-teman yang nonton tahu ya, saya pernah ikut HMJ. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengenali diri kita dulu. Gimana sih cara kita mengenali diri kita? Yang jelas, kita itu pasti nggak mungkin kita langsung ngerti, oh aku ini bakatnya di UKM futsal misal, oh aku ini bakatnya di HMJ, oh aku ini bakatnya di BEM seumpama kayak gitu. Kita nggak mungkin langsung menemukan itu, kita pasti bakal nyoba-nyoba dulu kan. Kedengeran nggak di situ ya? Dengar Mbak. Oke. Nah, saat kita yang jelas kita harus berani mencoba dulu. Nggak apa-apa, kita ikut dulu lah HMJ. Kita daftar. Waktu daftar kan pasti ada seleksinya tuh. Pasti ada apa ya namanya sekarang apa? Oprek ya, open recruitment ya. Nah, waktu ada oprek itu, ketika kita daftar itu coba cek hati kalian masing-masing. Aku daftar ini tuh karena niat aku sendiri, paksaan atau enggak? Waktu daftar tuh enjoy nggak sih kalian ketemu dan pesaing-pesaing yang lain itu, kalian merasa oh aku harus bisa masuk HMJ. Ketika kalian udah semangat di situ, itu tandanya kalian berarti punya bakat di situ. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau daftarnya udah nggak niat, ngisi formulir nggak niat, jawab pertanyaan dari kakak panitia opreknya itu udah nggak niat, fix tolong jangan dilanjutkan. Kasihan nanti di organisasinya. Yang pertama itu ya, harus berani. Tantang diri kalian sendiri. Bisa nggak ya aku masuk ke sini? Lama-lama kalau memang kita suka, kita di dalamnya enjoy. Ketemu teman-teman baru, pengalaman baru, kita enjoy. Berarti kamu bakat di situ. Terus gimana biar bisa seimbang, Mbak? Biar kuliahnya tetap jalan, lulusnya on time. Terus tapi organisasinya itu juga kita tetap ikut. Kita berpartisipasi. Nah, di situ semua kembali lagi ke tadi ya, poin terutama di poin yang nomor 1, niat. Pertama, niat kalian ke situ. Kalau niat kalian utamanya adalah kuliah, sebisa mungkin fokusnya yang utama adalah kuliah. Tugas jangan sampai terbengkalai. Jadi organisasinya itu bukan di nomor 2 kan, tetap di nomor 1 kan, tapi bikin skala prioritas lah intinya. Pertama misal pulang kuliah kan, kalau seumpama hari itu ada jadwal kuliah terakhir jam 2, agenda rapat jam 4. Kenali diri kalian, kalau seumpama kalian capek, istirahat sebentar. Istirahat itu 1 jam cukup deh. Makan, sholat, istirahat, habis itu ada waktu 1 jam nunggu rapat, gunakan untuk ngerjakan tugas. Pandai-pandai atur waktu. Nanti biar kalau bisa, waktu rapat pun jangan bawa tugas saat rapat. Itu akan memecah fokus kalian. Kalau rapat ya rapat aja. Pikirannya juga ditaruh di rapat situ. Kalau kalian tugas, ya pikirannya ya fokus di tugas. Kalau memang niatnya kalian itu kuliahnya nggak apa-apa deh mundur, tapi di organisasi bener-bener nyari pengalaman banget. Ya kalau kayak gitu berarti tugas harus tetap dikerjakan, karena itu kewajiban ya. Kalau nggak ngerjakan tugas kan nggak bernilai. Kalau di organisasinya ya tetap maksimalkan. Panitia ini ikut, kepanitiaan ikut. Kemudian mengerjakan job desk-nya dengan baik, itu penting banget. Karena di organisasi itu kalian akan mendapatkan banyak hal yang nggak akan kalian dapatkan di bangku atau di dalam ruang kelas. Kasih dek Kamel teman-teman di sini ya. Ini
viewer Instagram ini pasti banyak dari kalian yang anak organisasi banget. Banyak skill yang akan kalian dapatkan yang nggak kalian dapatkan dari meja dan bangku yang ada di dalam kelas. Benar banget, Mbak. Pokoknya waktu organisasi itu penting. Kalian kalau kuliah wajib ikut organisasi walaupun itu cuma satu. Wajib ikut. Kalian akan dapat banyak banget pengalaman hidup yang bermanfaat setelah lulus kuliah. Itu aja sih pokoknya ya, pandai-pandai bagi waktu, terus harus berani ambil keputusan, berani tanggung jawab sama keputusan yang udah kalian ambil. Kalau kalian mau masuk di organisasi itu, kerjakan sebaik-baiknya dalam organisasi itu, ambil hikmahnya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau emang pengennya fokus di kuliah aja, ya kalian kerjakan tugas kuliah kalian itu sebaik-baiknya. Kayak Masya gitu aja Allah. sih. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, Mbak. Dan sangat membantu. Sebenarnya masalahnya anak kuliah itu kalau apalagi kalau udah offline ya, kalau online kayak gini kan nggak, agenda rapatnya kan nggak sampai keras-keras kayak gitu loh, bisa kalau online. Kalau offline dulu tuh pasti jadwal, apalagi kalau organisasinya lebih dari satu. Jadwal rapatnya itu jam yang sama bisa ada 2 agenda rapat. Bingung kan kita mau datang yang mana? Apalagi kalau penting semua kan. Nah, itu. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Oke. Eh, ini bukan dari maba sih, Mbak. Dari teman-teman ya seangkatan lah, yang intinya yang udah mengikuti beberapa organisasi. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar kita tuh apa ya, masih bisa tetap kuat bertahan dan menjalani pilihan kita, misalkan. Jadi kan di organisasi kan pasti juga ada cobaannya gitu kan, Mbak. Maksudnya nggak selamanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan, seperti itu. Terus kadang merasa jenuh, sumpek, tuh pengen, ada udahlah pengen berhenti aja gitu. Kan gimana baiknya gitu loh, Mbak, untuk mengatasi hal tersebut. Oh, jadi bisa kita ikut organisasi A, tapi ketika di dalamnya kita tuh ngene-ngene aing. Kok abotera melu organisasi iki semacam itu ya. Ya, Nah, jadi kalau kayak gitu, rasa bosan itu wajar sebenarnya. Apalagi kalau kegiatannya modelnya itu-itu aja. Kalau misalnya kita nah, mau istirahat sejenak, sehari, 2 hari, 3 hari, itu boleh. Kalau menurut aku ya, ini aku pribadi. Istirahat dulu. Kenapa? Kalau rutinitas kita itu monoton atau tetap, itu pasti bosan. Terus solusinya gimana Mbak? Kalau udah istirahat nih 3 hari, misal kita izin dulu nggak rapat, misal kayak gitu. Solusinya adalah curhat. Curhat dulu sama teman kalian. Kalau di organisasi A, misal curhat sama temen yang satu organisasi itu yang deket banget. Aku kok ngene ya, aku kok bosen. Nyapu tuh kok kegiatannya aku ngene-ngene, nyapu tuh kok cakai ngono-ngono dan sebagainya. Nah, itu curhatkan dulu. Karena apalagi kalau kita udah curhat tuh plong kan, di hati kita tuh yang ganjel biasanya udah plong. iya, Habis itu, yang kedua adalah udah curhat, hatinya udah plong. Yang kedua adalah ganti job desk. Misal dalam di satu organisasi kan kalian masuk di bidang ya, apa ya, departemen apa bidang ya? Departemen misal. sama. Di satu departemen, kalau ngadain acara kan kalian bakal di rolling, ada yang jadi sekretaris, ada bendahara, si konsumsi dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa jangan stagnan di sekretaris terus. Jangan stagnan di si acara terus. Coba untuk ikut di si perkap, si pubdekdok, terus si apa nah ya, si konsumsi kayak gitu. Kalian nggak Iya, akan bosen, soalnya kalian akan belajar lagi, ketemu anggota lain yang beda-beda lagi. Kalau tetap aku jaluk konsumsi terus, kalian ya akan hanya cuma tahu seputaran order makanan, kemudian nota-notanya itu dan teman-temannya itu. Terus yang ketiga,
Jadi ya berarti yang pertama adalah apa tadi aku tadi bilang apa? Nah, yang pertama curhatin dulu biar plong, sebenarnya biar plong. Kemudian yang kedua kita cari apa ya, job desk yang lain atau kita ganti di kepanitiaan yang lain. Terus yang ketiga kalau masih wis ganti-ganti kok tetep kayak bosen, balik lagi ke kalian tuh lo masuk ke sana itu lo mengalahkan sekian banyak orang. Iya nggak sih? Bener, Masuk Mbak. organisasi kan nggak semudah aku daftar melebu kan nggak seperti itu. Kita harus daftar dulu bersaing dengan teman-teman yang lain kan. Diingat-ingat itu. Banyak orang di teman-teman kalian tuh yang pengen masuk organisasi itu ditolak. Kita yang udah masuk, kok kita pengen keluar? Harusnya kita itu benar-benar berkontribusi di dalamnya. Ya seperti itu, berarti kita harus diingat-ingat lagi. Wong aku loh mengalahkan banyak orang yang ingin masuk ke sini dan aku sudah masuk. Masa sih aku mau meninggalkan dia begitu saja? Kan nggak mungkin. Nah, iya benar. Kita jadi memposisikan diri lah. Seandainya aku pengen masuk sini, ternyata nggak keterima kan pasti sakit. Ini udah masuk, masa bosen sih? Ya kita harus mencari tadi. Aku nggak boleh bosen. Aku harus bermanfaat di organisasi ini. Aku harus dapat banyak pengalaman dari organisasi ini untuk bekal ke depannya nanti. Kayak gitu. Siap, Mbak. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kadang kalau udah masuk organisasi, di tengah-tengah ngerasa nilai turun, terus menganggap karena efek organisasi. Akhirnya kepikiran, kuliah down, organisasi juga males. Gimana ya, Mbak? Oh, siap-siap. Jadi kayak gini ya, pasti pernah lah, teman-teman yang ikut organisasi pasti pernah ngalamin. Nilai di semester, biasanya itu semester apa ya? Ada satu semester yang nilainya turun. Dan gak jarang juga ada dosen yang bilang, oh kan kebanyakan ikut organisasi, akhirnya nilaimu turun. Itu pasti ada dosen yang bilang kayak gitu. Pasti ada. Banyak. Kan? Pasti ada. Nah, jadi gimana sih solusinya gitu loh? Biar, jadi kalau aku pribadi saya juga udah sering sih ngalamin nilai turun katanya gara-gara organisasi. Sebenarnya nilai turunnya itu bukan gara-gara organisasinya, tapi gara-gara kitanya sendiri. Oh. Iya kan, organisasinya salah apa? Wong kamu lo mau join ke sini, ya kamu harus pandai-pandai ngatur waktunya. Udah tahu anak organisasi itu pasti sibuk. Pasti banyak kegiatan, banyak rapatnya, banyak ngopinya, itu pasti. Nah, Kan? Berarti tanya diri kita sendiri, oh nilaiku turun matkul ini misal. Kenapa? Oh ternyata tugasku sering terbengkalai. Berarti aku harus menyempatkan ngerjakan tugas meskipun hari itu aku sedang rapat. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, kalau pas nganggur, kerjakan tugas. Biar nanti kalau misalnya gitu ya, Mbak. Semua itu balik ke disiplin terhadap diri kita sendiri, semua itu balik ke diri kita. Orang lain mau motivasi kalian, apa itu kudu semangat dan sebagainya. Kalau dalam diri kita itu udah ada semangat, nggak enak gunanya. Nggak ada gunanya. Semua balik ke disiplin pada diri kita sendiri. Terus apa lagi, Mbak? Terus apa lagi ya? Ya itu lagi pandai-pandai atur waktu lah. Bukan organisasinya yang salah, tapi kitanya yang salah. Kenapa kok sampai nilai kita turun? Atau mungkin bisa jadi bukan karena sibuk rapatnya. Bisa jadi karena emang kita nggak paham sama materinya. Atau mungkin kita nggak suka sama dosennya. Kalau nggak suka sama dosen kan pasti nggak suka sama matkulnya. Iya, dan berpengaruh. Dan ngaruh banget itu, banget. Benar-benar. Saya disiplin sama diri sendiri ya, tepati diri kalian. Kalau janjinya jam 8 mau belajar ya belajar. Ditunda 10 menit boleh lah, tapi jangan sampai ditunda 1 jam, terbengkalai. Nah, itu dia. Nanti kalau semakin nambah semester semakin paham kok. Oh, ternyata aku harus gini. Mana yang harus aku perbaiki matkul ini atau mungkin
jamnya tidurnya kurang. Karena kalau kita istirahatnya kurang pun biasanya nggak fokus belajar. Iya, iya benar Mbak. Pokoknya istirahat itu penting banget. Jangan dipaksakan. Capek, mending tidur dulu, bangun jam 3 habis tahajud, misal ngerjakan tugas, itu lebih fresh. Jangan dipaksa ngerjakan tugas dulu sampai jam 1 baru tidur. Kasihan besok pagi badannya nggak seger banget. Tetap harus jaga kesehatan ya Mbak. Itu Jaga yang utama kesehatan, juga. jangan lupa. Dari 4 tips tadi yang paling akhir tuh. Niat, atur waktu, disiplin, sama istirahat. Jangan lupa istirahat. Penting nih. Benar banget. Oke, Mbak. Ini kita jadi penasaran nih Mbak, dulu bukannya Mbak Okta waktu di kuliah gimana, terutama waktu aktif di organisasi juga gitu Mbak. Kalau dulu waktu di organisasi gimana ya? Apanya ini, petini ini? Jadi dulu waktu di kuliah kan semester, pokoknya tahun pertama itu pernah ikut HMJ. Di HMJ Biologi, dulu sempat di Departemen Bakat dan Minat. Terus tahun berikutnya pindah departemen. Lucu gitu kok. Pindahnya ke Departemen Agama. Oh bisa pindah departemen ya? Terus yang iya pindah departemen, unik kan? Mana pindahnya jauh banget dari bakat minat ke agama kan? Parah ini parah. Terus tahun ketiga di BEM Univ, Dirjen Kajian Agama juga, alhamdulillah. Kalau waktu untuk di Formusanya sempat ini jadi ketua, kalau dulu itu kabit, kalau sekarang koor ya kayaknya ya. Koor Ahwat Kaderisasi ya, dulu. Koor Ahwat Kaderisasi. Terus sempat jadi ketua Gria Prestasi Ketentang Putri juga. Itu tahun-tahun yang berat itu sebenarnya. Terlalu banyak organisasi yang diikuti. Masya Allah, jadi waktu itu banget. Kalau misalnya, kalau aku sih yang penting yang nggak pernah aku lupakan adalah istirahat sebenarnya. Kalau misalnya memang banyak tugas, aku lebih baik tidur dulu, besok pagi bangun ngebut tugas. Terus kalau rapatnya, gimana biar rapatnya ini tetap bareng gitu loh, bisa jalan. Karena kalau misalnya rapatnya itu rapat besar, satu HMJ misal atau satu BEM, itu sebisa mungkin kalau memang crash, kita cari yang kita itu benar-benar lagi dibutuhin banget, urgent banget, kita harus ada di rapat itu. Kita datangi yang itu dulu. Oh iya iya. Kalau misalnya sama-sama kondisinya sama-sama nih, sama-sama urgent semua, mana ya itu tadi, kalau semua kita nggak ada, acara itu bakal terbengkalai. Kalau seumpama berarti melihat posisinya kita dulu, kalau memang kita sangat dibutuhkan, kita harus datang. Kalau seumpama kita nggak begitu dibutuhkan maksudnya ini, job desk-nya kita itu belum begitu urgent, belum begitu urgent banget untuk dibahas, kita datang agak belakangan nggak apa-apa, atau mungkin kita izin setengah dulu, kita ikut di rapat yang lain dulu setengah, itu bisa. Kalau misalnya rapat kecil-kecilan dalam satu departemen atau dalam satu kementerian, itu kan orangnya dikit ya kalau dalam satu kementerian doang. Nah itu pasti ada grup kan, kita bilang bisa nggak jadwalnya ini dirubah atau digeser jamnya, soalnya ini ada acara lain, misalnya ada agenda rapat lain. Kalau bisa dirubah, usahakan untuk dirubah aja biar sama-sama maksimal gitu loh. Yang pertama maksimal, yang kedua juga lebih ke situ sih. Pokoknya mana yang urgent, yang kita kalau kita nggak ada itu sampai kacau acaranya, itu jangan sampai ditinggal, kita harus ada terus di sana. Kayak kita misalnya pas jadi kantor, itu jangan sampai ninggalin, pusing nanti anak buahnya, teman-teman yang lain pusing. Terus kalau misalnya bisa online, dibikin online aja nggak apa-apa.
Hmm. Soalnya kan sambil offline kita bisa, kalau online kan track recordnya kan ada kan, kita bisa baca grup. Oh, tadi kesimpulannya gini, Iya. kita bisa bales chat, itu kan juga bisa. Biar semua sama-sama jalan lah. Kalau mentok, kalau emang mentok kita nggak bisa datang, kita minta maaf. Yang pertama kita harus minta maaf dulu ya, maaf nggak bisa ikut. Yang kedua, minta hasil rapat. Biar bisa Jadi walaupun mempelajari secara pribadi gitu ya di rapatnya. kita tetap tahu kayak gini, oh besok acaranya mau di model kayak gini, itu biar kita bisa tahu. Oh iya, benar banget. Kira-kira ada lagi nggak Mbak, apa namanya, yang mau disampaikan mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang Teman-teman, lagi mau buat ini memegang pesan amanah di khusus ya, ini khususnya terutama teman-teman mahasiswa baru yang mencari gambaran kuliah itu seperti apa. Jangan beranggapan kuliah itu kayak di sinetron, berangkat bawa tas sling bag doang sama bawa HP. Jangan sampai berpikir kayak di sinetron-sinetron kuliah tuh dateng dengerin doang terus nongkrong, tuh nggak mungkin seperti itu. Pasti waktu kita kuliah iya, pasti ada tugas, itu nggak mungkin nggak. Sesantai apapun fakultas kalian pasti ya namanya tugas tuh pernah dapat tugas yang sangat numpuk, itu pasti pernah, benar banget. ya kan? Nah jadi buat kalian Iya, yang masih mahasiswa baru, jangan punya pikiran kayak itu, karena kuliah itu ya memang capek, kita akui kuliah itu capek, tapi kita harus nyari cara gimana biar kuliah itu seru. Dengan kita punya temen, kita bakal sharing-sharing sama temen, kita ikut organisasi biar pengalamannya semakin banyak lagi. Terus kita juga main sama temen itu juga penting, nongkrong sama temen itu juga perlu. Kenapa? Itu refreshing kita. Walaupun biar nggak jalan-jalan, jenuh. jalan-jalan ke Royal, jalan-jalan ke danau, atau sekedar ke Surabaya Northway, itu penting. Biar pikirannya seger, nggak sepaneng, fokus di kuliah aja, di organisasi aja. Terus yang ketiga, Nah, selama kuliah itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ikut organisasi, ikut UKM, terus ini, ikut lomba-lomba, jangan lupa. Ikut lomba, ikut ini apa namanya PKM ya sekarang, ikut PKM, ikut lomba esai, terus karya ilmiah, itu penting banget ikut. Kenapa? Soalnya ikut lomba itu bisa nambah life skills kita. Skill kita itu akan semakin bertambah. Jiwa kita itu terlatih untuk tertantang gitu loh, tertantang, menguji kemampuan kita. Oh, ternyata aku bisa loh jadi juara ini. Berarti kita itu sebenarnya mampu, cuman belum terlatih. Biasanya kayak gitu. Pokoknya ikut kegiatan-kegiatan apapun yang positif silahkan diikuti. Ikut seleksi-seleksi, seleksi duta FIS misal. Kemudian jadi putra-putri UNESA, boleh. Terus kalian ikut seleksi lomba-lomba apa ya? Mawapres, seleksi Mawapres silahkan, lomba debat silahkan diikuti. Tantang diri kalian, buktikan kalau sebenarnya kalian tuh bisa. Terus jangan malu juga nyoba-nyoba pengalaman ikut UKM, itu nggak usah malu. Kenapa? Wong yang butuh itu loh kita sendiri. Kita butuh pengalaman. Soalnya waktu kuliah itu sarana kita untuk mengembangkan diri. Jangan sampai lulus kuliah dapat gelar sarjana yang kalian tahu cuman ilmu seputar materi yang dikasihkan sama dosen. Jangan sampai. Cari pengalaman kehidupan itu lebih penting daripada sekedar ilmu yang disampaikan yang ada di buku. Kayak pengalaman lobbying waktu kita ikut organisasi itu penting. Kemudian pengalaman menyelesaikan masalah dengan dosen itu juga
Itu juga pengalaman luar biasa. Bener banget. Terus pengalaman ikut lomba itu juga penting. Terus ini jangan lupa hobi. Kalau ikut UKM, saya UKM futsal, UKM softball, UKM apa ya UKM-nya teater. Itu kan selain untuk hobi, itu juga nambah pengalaman juga kan. Iya, benar banget. Pokoknya cari pengalaman sebanyak-banyaknya, asah potensi kalian itu di kampus. Biar nanti kalau lulus dan kita berhadapan di masyarakat itu kita nggak kaget. Di masyarakat itu nggak semudah waktu kita di kuliah. Kalau di kuliah, teman kita kan sepaham ya, SDM-nya sama, kemampuannya kurang lebih satu frekuensi. Tapi kalau udah lulus, kita akan bertemu bermacam-macam orang, mulai dari yang orang SDM-nya rendah sampai SDM tinggi, mulai dari pejabat sampai rakyat jelata. Kita akan ketemu pengusaha, kita ketemu pegawai, kita akan belajar di situ. Ilmu kita selama kuliah, pengalaman-pengalaman itu akan kita terapkan ketika di masyarakat. Masyarakat kita kan kompleks banget ya orangnya. Nggak kayak di buku-buku kayak gitu. Rakyat Indonesia itu sangat unik dengan beragam karakternya, beragam budayanya, itu akan melatih kita. Jangan sampai nih diri juga ya. Jangan sampai kita lulus kuliah itu jadi orang yang sombong, nggak bisa berbaur dengan rakyat biasa, itu jangan sampai. Semakin tinggi ilmu kita harusnya juga semakin bisa berbaur dengan siapa saja. Ini saya jadi penasaran, Mbak. Gimana, Mbak? Iya, apa? Penasaran apa? Enggak, dulu Mbak Okta kalau lagi suntuk kuliah gitu, refreshingnya ngapain, Mbak? Refreshing saya kalau suntuk kuliah itu cuma 2. Yang pertama tidur. Terus yang kedua nongkrong sama teman-teman. Ya walaupun sekedar kita main keroya, jalan-jalan, cuci mata. Pokoknya itu kalau bosan saya 2. Yang pertama adalah tidur, yang kedua jalan-jalan. Terus bisa juga sih ini, kalian harus punya teman, sahabat, teman dekat, tempat kalian curhat. Itu penting. Soalnya kalau kita suntuk dipendam sendiri itu nanti numpuk. Kalau secara psikologis itu nggak baik. Harus dikeluarkan, harus dicurhatkan kepada teman yang kita percaya untuk menjaga curhatan kita, itu penting. Nah, buat ngeluapin unek-unek lah minimal. Jangan dipendam terus. Nanti numpuk stres jadinya di pala. Palanya stres. Siap. Oke, gitu aja. Kalau nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, nggak kerasa loh ini ngobrolnya udah hampir 1 jam. 1 jam, alhamdulillah. Saking serunya ngobrol sama Mbak Okta, jadi nggak kerasa. Curhat ya. Iya. Oke, mungkin akan saya bacakan sedikit rangkuman obrolan kita pada malam hari ini ya, Mbak. Jadi untuk saya mulai, jadi untuk tipsnya, yang pertama adalah perbaiki niat. Kita tengok kembali niat kita kuliah itu untuk apa gitu kan, niat utama kita. Terus kemudian yang kedua, jangan sampai kesibukan kita seperti organisasi atau yang lain dan lain sebagainya itu mengganggu niat utama kita, yaitu belajar di perkuliahan. Terus kemudian yang ketiga ada pandai mengatur waktu dan disiplin sama diri sendiri. Jadi jangan terlalu banyak memberi pemakluman kepada diri sendiri. Maksudnya kalau memang kita punya target hari itu mau ngapain, ya itu harus dilakukan gitu kan. Jangan sampai molor dan mengaret agar
nggak menumpuk di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, jangan lupa istirahat, karena kalau misalkan sakit, bakal keteteran segalanya. Terus, untuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru 2020, ada tips dari Mbak Okta nih. Tak bacain ya. Jangan beranggapan kalau kuliah itu seperti di sinetron, yang santai banget. Padahal enggak. Mau sesantai apapun fakultas kalian, pasti ada tugas yang diberikan sama dosen. Terus kemudian ikut lomba untuk menambah life skill kita dan pengalaman kita. Terus jangan lupa refreshing biar nggak sumpek, biar nggak stres saat di perkuliahan. Terus juga ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, cari temen yang sefrekuensi yang bisa mendukung kita juga dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Terus kemudian jangan malu untuk mengembangkan potensi diri agar nanti di di dunia kerja, di dunia luar sana nggak kaget, karena apa pengalaman yang kita dapat di luar bangku perkuliahan itu sangat bermanfaat untuk bekal kita di kemudian hari. Begitu ya Mbak? Mungkin Yep, ada yang kurang betul. yang belum saya sampaikan? Insya Allah semuanya sudah terang. Jadi, ya, sebelum saya tutup sesi sharing kita pada malam mingguan kali ini, mau mengumumkan untuk teman-teman pada tanggal 29 Agustus akan ada seminar pranikah yang pembicaranya adalah Ustadz Cahyadi Takaryawan. Keren banget kan, udah expert banget di di bidang pranikah dan rumah tangga. Kemudian pada tanggal 12 September juga ada pelatihan TEP, yaitu yang akan diadakan oleh Formusa juga. Jadi buat teman-teman maba 2020 yang pengen lulus TEP langsung, bisa langsung pantengin IG kita biar dapat informasi seputar kegiatan-kegiatan yang itu. Ya, itu saja Mbak Okta. Oh, sepertinya sinyalnya. Ya, semoga bermanfaat. Terus ini mau boleh ngasih pesan nggak? Terima kasih. Oh, boleh banget Mbak. Silakan. Pesannya buat mahasiswa, selama jadi mahasiswa, jangan lupa asah potensi diri kalian semaksimal mungkin. Mantap. Ada lagi Mbak? Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi. Siap Bu Guru. Oke. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada Mbak Okta atas ilmunya yang telah disampaikan, atas waktunya yang sudah diberikan kepada teman-teman dan teman-teman Formusa. Semoga bermanfaat dan sangat berguna sekali buat kami para mahasiswa yang masih dan mau masuk ke jenjang perkuliahan seperti itu. Luar biasa sekali Mbak materinya. Sampai Terima banyak kasih banget atas kesempatannya. Siap, sama-sama Mbak. Semoga bisa sharing lagi lain waktu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya Mbak. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga teman-teman semakin sukses. Iya. Di dunia wal akhirah. Amin. Baik, itu saja. Mari kita akhiri Malming Faedah bareng Formusa kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.